Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Kelas diagram ialah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Menurut para ahli, Zetzinger 2011-28, diagram kelas menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Fungsi dari kelas diagram kelas ini ialah untuk menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Selanjutnya, dengan menguasai kelas diagram ini, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambar umum skema dari suatu program. Selanjutnya, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram ini mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Ini adalah contoh simbol yang terdapat pada kelas diagram. Yang pertama adalah generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant atau berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Selanjutnya yang kedua ada Naive association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada class, yaitu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat selanjutnya ada collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada realization, yaitu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam ada dependency, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh yang terakhir ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Dan ini ada contoh kelas diagram yang saya buat, yaitu yang pertama adalah contoh kelas diagram customer yang beratribut username dan password serta operationnya ada login, check-in, registrasi, pilih kamar, pembayaran, laporan, dan check-out. Selanjutnya di kelas diagram login terdapat atribut username serta password. Dengan operation bisa edit, lihat, dan tambah. Setelah itu ada kelas diagram check-in yang mempunyai atribut pemesanan, yang mempunyai operation kamar. Setelah itu kelas diagram registrasi yang mempunyai atribut nama, alamat, dan nomor telepon, dan operasinya yaitu menyimpan data. Setelah itu kelas diagram pilih kamar yang mempunyai atribut nomor kamar, harga kamar, jenis kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan ID customer. Serta operasinya yaitu disimpan dan dilihat. Setelah itu
ada kelas diagram pembayaran, yaitu mempunyai atribut jenis transaksi serta operasinya yaitu disimpan dan dilihat. Setelah itu kelas diagram laporan yang mempunyai atribut jenis laporan, nama laporan, dan isi laporan. Setelah mempunyai operation disimpan dan dilihat. Setelah itu kelas diagram checkout yaitu mempunyai atribut tanda keluar hotel dan mempunyai operation disimpan dan dilihat. Selanjutnya adalah kelas diagram resepsionis yang mempunyai atribut username dan password serta operasinya adalah login, check-in, mengelola data, memilihkan kamar, mengelola pembayaran, serta mengelola laporan. Yang pertama ada kelas diagram login yang mempunyai atribut username serta password dan operation edit, lihat, tambah. Setelah itu kelas diagram check-in yang mempunyai atribut menerima pesanan yang mempunyai operation kamar. Setelah itu kelas diagram mengelola data yang mempunyai atribut nama, alamat, nomor telepon. Namanya operationnya menyimpan data. Setelah itu kelas diagram memilihkan kamar, yaitu atributnya nomor kamar, harga kamar, jenis kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, ID customer, dan mempunyai operation disimpan dan dilihat. Setelah itu kelas diagram mengelola pembayaran mempunyai atribut jenis transaksi dan operasinya yaitu disimpan dan dilihat. Setelah itu yang terakhir ada kelas diagram mengelola laporan yang dimana atributnya berisi jenis laporan, nama laporan, isi laporan serta operasinya yaitu disimpan dan dilihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.